wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kakak-kakak semuanya. Selamat datang di Pramuka Ngopi, Pramuka Ngobrol Pintar. Nah, sama seperti episode sebelumnya, kita akan kedatangan 2 narasumber untuk diajak berbincang seputar pramuka. Tapi sebelum itu, teman-teman yang ada di rumah, jangan lupa untuk mengisi absen pada link yang telah disediakan di bawah ini ya. Oh ya, kita juga ngadain door prize di sesi talk show, yang mana ketentuan lebih lanjut akan disampaikan nanti, dan juga giveaway di Instagram yang teman-teman bisa langsung klik di link di bawah ini. Baik, untuk narasumber kita yang pertama, kita akan kedatangan kakak kita yang cantik dengan segudang prestasi. Ia merupakan purna pramuka yang pernah menjabat sebagai Pradana Putri Ambalan SDPP pada periode 2019. Sudah ada yang bisa nebak siapa kira-kira? Ya, benar sekali. Ia adalah Kak Putri Mahardika. Baik, langsung saja kita sambut Kak Putri Mahardika. Selamat datang, Kak. Silakan duduk, Kak. Bagaimana kabarnya Kak Putri? Alhamdulillah sehat. Baik Kak Putri, seperti yang kita ketahui bersama, di sini kita akan berbincang-bincang seputar kepramukaan. Nah, untuk teman-teman yang di rumah nih Kak Putri, mungkin mereka belum pada tahu nih, apa sih enaknya berkegiatan pramuka penegak. Jadi bisa nggak Kak Putri beritahu sedikit apa enaknya kegiatan pramuka penegak? Menurut kakak, semua kegiatan di pramuka itu enak, mulai dari masa sebelum latihan, pelantikan, masa berkemah dan kegiatan-kegiatan lain termasuk latihan, itu semuanya seru. Tapi yang paling membekas di hati kakak itu kegiatannya itu adalah masa sebelum pelantikan itu sampai sekarang selalu kakak tunggu-tunggu masa itu. Untuk adik-adik juga itu masa-masa yang paling enak bersama teman-teman satu angkatan kalian. Jadi kalau untuk yang paling berkesan gitu ada nggak Kak? Terakhir itu kakak adalah pelantikan laksana, alhamdulillah. Jadi itu menurut kakak adalah sebuah kegiatan masa dimana itu yang sangat berkesan bagi kakak. Kakak ketemu sama kawan-kawan kakak, udah menjadi saudara bagi kakak. Ya istilahnya bukan teman fake lah, yang betul-betul ada sama kakak sampai akhir sampai sekarang. Nah Kak, pada saat itu kan kakak menjabat sebagai Pradana Putri. Nah ada nggak kesulitan-kesulitan yang pernah kakak alami selama menjabat? Untuk kesulitan yang dialami itu kekurangan anggota. Menurut kakak ya, para pelajar khususnya di Kundur ini masih kurang pemahaman tentang pramuka. Mereka menganggap pramuka itu cuma datang untuk dimarah-marah atau ya kegiatan yang istilahnya cuma yel-yel. Sebenarnya itu bukan kegiatan yang seperti itu. Pramuka kita diajarkan untuk bertanggung jawab, kita diajarkan untuk bagaimana mengimplementasikan yang sudah kita dapat langsung ke masyarakat. Jadi itu bukan kegiatan yang bosan. Untuk adik-adik yang baru masuk nanti kakak sarankan lebih baik kalian ikut pramuka karena tak ada ruginya, tidak ada ruginya kalian ikut pramuka. Baik Kak, untuk kakak sendiri ada nggak sih Kak keinginan yang ingin kakak capai dalam pramuka tetapi belum tercapai hingga saat ini? Ada. Kakak pengen dilantik menjadi pramuka Garuda, tapi itu belum ada kesempatan untuk kakak, belum rezeki kakak tahun ini. Mudah-mudahan untuk tahun-tahun selanjutnya kakak bisa mencapai keinginan itu karena itu memang tujuan kakak dari awal kakak masuk pramuka di SMA itu merupakan memang akhir tujuan kakak untuk bisa dilantik jadi pramuka penegak. Ada nggak sih Kak orang-orang yang memotivasi kakak atau yang membuat kakak semangat untuk mengikuti pramuka? Untuk orang ini ada, yaitu Kak Tua, narasumber selanjutnya. Jujur waktu pertama kali masuk rasanya itu kakak juga pernah merasa bosan, pernah merasa ditindik jenuh untuk ikut latihan. Tapi semenjak Kak Tua datang menghadirkan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, kegiatan-kegiatan yang berinovasi, yang tidak itu-itu aja. Jadi kakak tuh semangat, walaupun ada kawan-kawan, walaupun tak banyak, untuk kawan-kawan kakak juga, terima kasih sudah menjadi penyemangat kakak ikut latihan. 9 orang teman kakak masih banyak yang lain. Itulah penyemangat kakak latihan selama ini, jadi kakak bisa bertahan sampai akhir, tidak pernah vakum, alhamdulillah tidak pernah vakum, semua karena mereka. Apa hal yang berarti bagi kakak dari Kak Tua dan juga teman-teman kakak? Hal yang paling berarti itu persahabatan. Ya, mereka itu adalah semua teman-teman kakak itu adalah
teman yang udah kakak anggap sebagai saudara kakak sendiri ya. Tak pernah kelahi gitu. Jadi mereka tuh yang selalu ada, yang kami tuh sama-sama membangun dari awal yang tak tahu apa-apa sampai sekarang, sampai dilantik semua jadi laksana. Itu adalah semua perjalanan kami, pengalaman kami itu yang tak akan kakak lupakan. Baik, terima kasih Kak Putri. Ya. Nah, untuk teman-teman yang di rumah, jangan ragu untuk mengikuti kegiatan pramuka. Karena akan banyak sekali pengalaman-pengalaman yang akan teman-teman dapatkan ketika mengikuti kegiatan pramuka. Nah, kita punya 2 foto nih Kak. Nah, untuk foto yang pertama ini bisa Kakak jelaskan kegiatan apa yang sedang berlangsung pada saat itu? Oh, ini foto kakak lagi tamu ambalan. Sedikit cerita ya, ini kakak tamu ambalan. Kakak menuju ke Pantai Lubuk, itu jalan kaki dari sekolah. Jadi sama-sama kawan kakak itu jumlahnya masih 20-an lebih, 20 orang lebih itu kami jalan ke Lubuk. Sore hari jalan ke Lubuk, sampai di Lubuk udah persiapkan acara dan malamnya itu hujan. Jadi kami tuh tidurnya hujan-hujan. Jadi ada yang kalau foto ini kami sedang berteduh. Pokoknya malam itu memang berkesan lah buat kakak, bagaimana cara kita sama-sama sama kawan jalan penat gitu, sampai di sana juga hujan. Nah, tapi alhamdulillah semuanya sehat, sampai pulang sehat. Nah, kalau untuk foto yang kedua bagaimana nih Kak? Oh baik, ini foto yang kedua, foto kakak pelantikan laksana. Semuanya sedih, bukan sedih karena apa tapi terharu. Ini adalah pelantikan yang dihadiri oleh orang tua kami. Jadi semua orang tua kami itu hadir di sini melaksanakan kegiatan pelantikan Bantara. Bahkan bed Bantara yang kakak pakai ini dan semua teman-teman yang kakak pakai ini dipasangkan sama orang tua kami semua. Jadi suasana harunya di sini terasa kali untuk kakak dan pasti kakak ingat, tak akan kakak lupa. Baik, foto-foto yang penuh kenangan dan makna sekali ya Kak. Iya. Baik, para teman-teman semuanya, terima kasih karena sudah menonton video ini hingga saat ini. Jangan lupa untuk mengikuti giveaway pada link di bawah ini. Dan juga pada sesi berikutnya akan ada door prize. So, teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Pramuka Ngopi, Pramuka Ngobrol Pintar. Kembali lagi bersama Pramuka Ngopi di sesi ketiga. Berikutnya kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yang kedua. Nah, untuk narasumber kita yang kedua, kita akan kedatangan seseorang yang sedikit banyaknya tadi sudah diceritakan oleh Kak Putri. Beliau merupakan andalan Kuartir Ranting Kundur. Beliau juga pernah menjadi pembina ambalan SDPP dan beliau ini telah banyak sekali melaksanakan kegiatan pramuka penegak dan salah satunya kegiatan ini yang mana merupakan konsep dari beliau. Baik, langsung saja kita sambut Kak Tua Wahyu Fitra. Selamat datang Kak Tua. Silakan duduk Kak. Baik Kak Tua, gimana kabarnya Kak Tua? Alhamdulillah sehat. Baik Kak Tua, kita di sini akan berbincang-bincang seputar kepramukaan. Ya. Jadi langsung saja saya memiliki pertanyaan. Bagaimana sih Kak seharusnya kegiatan pramuka penegak ini dilaksanakan? Baik, terima kasih host. Dan pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah bekerja dengan baik pada kesempatan ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada para purna Ambalan Satya Dharma Putra Pradana yang menyempatkan diri untuk hadir membantu adik-adiknya dalam melaksanakan kegiatan ini. Nah, baik. Sebelumnya tak kenal maka tak sayang. Bukan kepada saya, tapi kepada pramuka. Saya kenalkan dulu pramuka. Pramuka atau singkatan dari Praja Muda Karana. Artinya apa? Dalam anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka tahun 2018, Praja Muda Karana diterangkan artinya gerakan rakyat muda yang suka berkarya. Nah, jadi sebelum kita menjawab pertanyaan yang disampaikan dari host, pertama-tama saya ingin meluruskan dulu kepada adik-adik kesalahan pemahaman yang sering terjadi terhadap pramuka. Nah, pada dasarnya kegiatan pramuka itu dibagi berdasarkan rentang
usia, bukan jenjang pendidikan. Kenapa demikian? Nah, karena secara psikologis rentang usia tertentu menentukan pola pikir dan kesiapan individu untuk melakukan sesuatu seperti aktivitas fisik, aktivitas sosial, dan perkembangan wawasan serta intelektual. Nah, pembagiannya seperti ini. Dalam pramuka, usia 7-10 tahun disebut pramuka siaga. Pada tahap ini, ya, peserta didik tidak dituntut beraktivitas berat, hanya mengenal dan bermain. Pada usia 11 hingga 15 tahun disebut pramuka penggalang. Pada usia ini peserta didik jika disamakan dengan jenjang pendidikan formal, peserta didik terhitung berada di kelas berapa? Kelas 5 dan kelas 6 SD ada yang sudah berusia 11 tahun. Kemudian di SMP atau MTS dan bahkan SMA masih ada yang berusia 15 tahun. Mungkin adik-adik yang di rumah masih ada yang 15 tahun SMA-nya. Kemudian usia 16 hingga 20 tahun seperti Kak Putri barusan disebut pramuka penegak. Nah, pada usia ini peserta didik sudah mulai memasuki fase dewasa. Secara psikologis juga mulai memikirkan hal-hal seperti permasalahan umum dan sosial, kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan penegak idealnya memiliki dampak dan faedah yang bersinggungan langsung terhadap lingkungan dan masyarakat. Selain kegiatan kemasyarakatan, kegiatan penunjang juga dilaksanakan di tingkat ambalan seperti pengembangan keterampilan intelektual, kepemimpinan, dan teamwork, serta keterampilan lain yang dibutuhkan seorang penegak dalam membangun diri dan masyarakat. Nah, pada dasarnya apa yang harus dilakukan dan dicapai oleh seorang pramuka di setiap tingkatan golongan telah diatur oleh gerakan pramuka dalam bentuk syarat kecakapan umum atau SKU, syarat kecakapan khusus atau SKK, dan syarat pramuka Garuda yang diatur untuk atau sebagai kurikulum pendidikan kepramukaan. Baik Kak, bagaimana sih kiat-kiat agar sebuah kegiatan pramuka penegak itu berkesan pada para anggotanya? Oke, pada dasarnya setiap kegiatan pramuka merupakan kegiatan yang sangat mengesankan ya Kak Putri. Kalau boleh dibilang kesan itu adalah suatu yang membekas, suatu yang tak bisa hilang atau dilupakan, sehingga menurut saya segala hal yang berkaitan dengan emosi seperti bahagia, sedih, marah, takut juga bisa menjadi hal yang akan meninggalkan kesan. Untuk membuat sebuah kegiatan itu berkesan, upayakanlah dalam setiap melakukan kegiatan, selipkan beberapa momen yang disiapkan untuk membangkitkan emosi baik dari peserta, panitia maupun pembina, dan libatkan orang lain yang bernilai untuk peserta didik seperti orang tua dan tentunya tetap berpegang teguh terhadap nilai-nilai dasar dharma. Baik Kak, untuk Kakak sendiri nih, apa sih yang Kakak tanamkan kepada para peserta didik Kakak sehingga mereka semua menjadi berhasil? Karena seperti yang kita ketahui, pada saat Kakak menjadi pembina di sini, peserta didik Kakak seperti Kak Putri, Kak Tasya Erika, Kak Dani, Kak Peli, mereka menjadi sosok yang sangat penting di sekolah maupun pramuka sekuartir ranting. Terima kasih. Pertama yang harus kita lakukan adalah mengenal dengan baik peserta didik kita. Untuk mengetahui karakter, motivasinya ikut pramuka, sehingga pembina tahu potensi dari peserta didiknya untuk diarahkan kemana. Nah, hal ini juga harus berjalan dua arah tentunya, yang artinya peserta didik atau anggota pramukanya juga harus terbuka kepada pembinanya, harus rajin berkomunikasi dan berinteraksi untuk membangun potensi yang ada pada dirinya. Jika tidak berlangsung demikian, maka dipastikan pembina jalan sendiri, peserta juga jalan sendiri untuk mencari jati dirinya.
Nah, intinya untuk menjadi pramuka yang hebat dan mampu bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan, pembinaan cukup terfokus pada kurikulum gerakan pramuka itu tadi, yaitu SKU, SKK, dan syarat pramuka Garuda atau SPG. Baik Kak, ada nggak cita-cita kakak yang belum tercapai selama kakak menjadi pembina? Cita-cita yang belum tercapai, ya tadi juga udah dijelaskan sama Kak Putri ya, bahwasanya setiap tahun kita selalu mempersiapkan anggota pramuka, khususnya di Ambalan ini, untuk dilantik menjadi pramuka Garuda. Namun sampai saat ini masih syarat-syaratnya masih belum bisa dipenuhi, sehingga belum ada dari Ambalan kita yang bisa menjadi pramuka Garuda. Mungkin tahun depan doakan insya Allah adik-adik yang di rumah mungkin bisa mencapai hal tersebut. Kemudian yang kedua, saya ingin menjadikan Ambalan ini menjadi Ambalan yang terbaik. Namun sampai saat ini masih diupayakan. Doakan saja mudah-mudahan ke depan kita bisa menjadi yang terbaik. Nah Pak, kita ada door prize nih Pak untuk 3 orang pemenang Wah, yang bisa menarik menjawab sekali ya. pertanyaan. Nah, kami Oke. mohon kesediaan Bapak untuk memberikan pertanyaan tersebut. Oke, siap ya semuanya yang sedang menonton video ini, terkhusus peserta kegiatan ini. Silahkan kirimkan, ketikkan jawabannya di kolom komentar. Nanti 3 orang akan kita pilih secara acak, oke, dari tim untuk mendapatkan 3 buah door prize yang disediakan oleh panitia. Pertanyaannya mudah sekali. Kalau yang ikut tadi dari sesi awal, apa pengertian pramuka? Ya, sekali lagi apa pengertian pramuka? Silakan ketikkan jawabannya di kolom komentar video ini. Itu saja. Oke, baik. Terima kasih Pak. Oke teman-teman, jangan lupa untuk dijawab pertanyaan dari Kak Tua tadi ya. Jawab dengan cara komen di bawah ini. Dan jangan lupa juga untuk ikutan giveaway yang ada di Instagram kita. Jadi teman-teman bisa langsung klik link di bawah ini. Baik teman-teman semuanya, tidak terasa nih kita sudah berada di sesi ketiga pada video ini. Baik, untuk Kak Putri, apa Kak harapan kakak untuk pramuka Ambalan SDPP ke depannya? Baik, harapan kakak untuk SDPP ke depannya semoga sukses. Untuk adik-adik kakak yang masih di Ambalan, teruslah latihan, cari pengalaman, terus berkegiatan, dapatkan ilmu dari semua pembina yang ada, terapkan itu kepada masyarakat dan juga di Ambalan. Dan untuk adik-adik yang nonton video ini, kakak harap kalian semua bisa hadir, latihan, dan bergabung bersama Ambalan Satya Dharma Putra Pradana dan Satya Dharma Putri Pradana. Gabung ke sini, kita ikut latihan, latihannya menyenangkan dan semoga kalian bisa dapat ilmu yang bermanfaat. Ingat, jangan pikir penatnya dulu, jangan pikir capeknya dulu, tapi pikirlah hal yang akan kalian dapatkan ke depannya. Ibarat kita menanam sebuah bibit pohon, awalnya memang terasa capek untuk mengurusnya, tapi suatu hari pohonnya akan berbuah dan buah itu akan bermanfaat untuk kita dan untuk orang sekitar kita. Baik, satu kata dong Kak untuk pramuka Ambalan SDPP. 2 kata ya untuk Ambalan Satya Dharma Putri Pradana dan Putra Pradana, semoga sukses dan berkesan. Terima kasih Kak Putri. Baik, untuk Kak Tua, apa sih Kak harapan kakak untuk pramuka Ambalan SDPP ke depannya? Harapan saya sebelumnya bagi adik-adik yang belum bergabung di pramuka, mari bersama bergabung di gerakan pramuka karena akan ada banyak cerita yang bisa adik ceritakan bersama teman-teman di kemudian hari. Masa SMA adalah masa yang paling indah, yang perlu diisi dengan aktivitas yang dapat kita ceritakan dengan bangga di masa yang akan datang. Untuk peserta didik anggota pramuka, teruslah belajar, kembangkan diri, dan jangan takut untuk mencoba. Try and error. Apabila kita mencoba akan ada 2 kemungkinan, yaitu berhasil atau gagal. Nah, apabila kita tidak mencoba,
maka kita tidak akan tahu hasil atau kemampuan kita seperti apa. Nah, jika berhasil, lanjutkan dengan hal yang baru. Jika tidak berhasil, teruslah belajar sampai berhasil. Untuk gugus depan, harapan saya terus dukung adik-adik kita untuk mengembangkan diri mereka dalam berbagai macam kegiatan positif. Walaupun kita lelah membina mereka, tapi kelelahan itu akan terbayar di saat kita melihat adik-adik yang kita bina sukses pada suatu hari. Terima kasih. Oke, baik Kak Tua. Sepertinya sampai sini saja perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih untuk Kak Putri dan juga Kak Tua yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk Pramuka Ngopi pada hari ini. Iya, terima kasih sama-sama. Oke teman-teman semua yang di rumah, terima kasih saya ucapkan karena teman-teman sudah menonton video ini hingga akhir. Kembali saya ingatkan, jangan lupa untuk ikutan menjawab pertanyaan dengan cara komen di kolom komentar di bawah ini. Sertakan juga nama, NIS, beserta kelas. Kami tunggu hingga pukul 6 sore nanti. Jangan lupa juga untuk ikutan giveaway kita di Instagram. Baik, demikianlah Pramuka Ngopi pada hari ini. Sampai jumpa pada lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.